di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Kau masih berikan kepada kami. Di dalam ibadah kami ini, kami memohon pertolongan-Mu sehingga semuanya berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik anak sekolah minggu, masih semangat memuji Tuhan? Kita kembali puji Tuhan ya. Kita menyanyi pujian kita, bukan menari. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah dilahirkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik, adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu kepada kami sekalian. Kami boleh beribadah pada saat ini, biarlah Tuhan dipermuliakan. Kami juga bersyukur adik-adik kami semua dapat dijaga oleh Tuhan sepanjang minggu dalam kegiatan mereka, baik ketika mereka belajar, ketika mereka bermain, maupun ketika bersama-sama dengan keluarga. Kami doakan semuanya, Tuhan memberkati, berikanlah pertumbuhan yang baik dalam kehidupan mereka dalam mengiring Tuhan. Doakan juga mereka yang belajar secara online, Tuhan Yesus memberkati, sehingga mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik, dan mereka juga boleh memperoleh pengetahuan dari dalamnya. Kami doakan orang tua masing-masing, Tuhan tolong mereka, sehingga dengan hikmat Tuhan dapat mendidik adik-adik kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga doakan guru-guru kami, Tuhan pimpin mereka, dapat mengajar kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami terus berdoa untuk penanganan virus corona, Tuhan tolong buka jalan sehingga kelak boleh semua diatasi dengan baik. Kami boleh beribadah kembali di rumah Tuhan juga dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu, pimpin kami semua hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Tutresi. Dan kita akan menyanyi bersama-sama dengan satu pujian, Aku Anak Terang. Kita jumpa lagi anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Ya, pasti semua sehat ya. Sekarang semua adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang manis ya.
Hari ini cerita firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Semua buka Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Anak-anak, siapa yang pernah melihat pencuri yang dimasukkan ke dalam penjara atau dibawa ke kantor polisi? Kira-kira bagaimana ya perasaan orang yang dibawa ke dalam penjara atau dimasukkan ke dalam kantor polisi? Apakah tempat itu merupakan tempat yang menyenangkan? Ya, pasti tidak ya. Penjara adalah tempat di mana keadaan yang kita rasakan sangat tidak menyenangkan. Ya, adik-adik pernah melihat pencuri dimasukkan ke dalam penjara, biasanya tangannya diapakan? Ya, tangannya diborgol atau terikat sehingga dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Ya, pasti perasaannya sangat tidak menyenangkan. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita tentang dua orang yang juga harus dimasukkan ke dalam penjara. Siapa kedua orang itu? Ya, dia adalah Paulus dan Silas. Kedua orang ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka seringkali pergi memberitakan kabar sukacita.
Nah, pada suatu ketika Paulus dan Silas pergi ke suatu daerah yang bernama Filipi. Di daerah itu mereka memberitakan kabar tentang Yesus Kristus, kabar sukacita tentang keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Nah, ketika mereka memberitakan kabar sukacita di tempat tersebut, rupanya tidak semua orang merasa senang untuk mendengar akan cerita yang disampaikan oleh kedua murid Tuhan Yesus. Siapa tadi nama kedua murid Tuhan Yesus itu? Ya, Paulus dan Silas. Nah, orang-orang yang tidak senang melihat Paulus dan Silas, mereka kemudian bersepakat untuk menangkap kedua murid Tuhan Yesus ini. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ya, tadi penjara itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Coba adik-adik lihat gambar berikut. Seperti apa penjara itu? Ya, ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara, walaupun tempat itu tidak menyenangkan, mereka tetap setia untuk berdoa dan memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Suaranya sangat keras, sehingga kedengaran oleh semua penghuni yang ada di dalam penjara pada waktu itu. Nah, ketika mereka memuji, membesarkan akan nama Tuhan, suatu mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba gempa bumi terjadi, sehingga membuat tembok penjara dan tiang penyangga penjara itu menjadi rubuh. Ya, rupanya Tuhan mendengar puji-pujian yang disampaikan oleh kedua muridnya tadi, yaitu Paulus dan Silas, sehingga Tuhan menjawab doa mereka dan membuat penjara tempat mereka dikurung menjadi rubuh dan hancur. Ya, adik-adik, ketika mereka telah terbebas, belum mereka telah terlepas, karena Tuhan melepaskan mereka, kemudian mereka dibebaskan dari penjara. Jadi anak-anak sekolah minggu sama seperti Paulus dan Silas yang tetap setia untuk memuji Tuhan sekalipun berada di tempat yang sangat tidak menyenangkan. Demikian pula kita semua harus tetap setia memuji Tuhan, berdoa, rajin menyanyi, memuji Tuhan walaupun kita berada dalam keadaan yang sulit sekalipun. Jadi kita memuji Tuhan itu setiap saat, setiap waktu, baik dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jadi adik-adik sekolah minggu, cerita kita pada pagi hari ini diberi tema memuji Tuhan setiap waktu. Dan yang menjadi ayat hafalan kita terambil dalam kitab Mazmur nomor 24 ayat 2a. Ibu guru ulang ya, Mazmur nomor 24 ayat 2a. Untuk aktivitasnya dalam minggu ini bagi kelas Batita dan Indria, aktivitasnya adalah merekam video. Merekam video di mana anak-anak sekolah minggu menyanyi ya, menyanyikan satu lagu rohani atau lagu sekolah minggu. Kemudian direkam, setelah itu diberikan kepada guru sekolah minggunya. Untuk kelas pertama adalah memilih satu lagu rohani atau satu lagu sekolah minggu, kemudian menceritakan isi lagu tersebut. Untuk kelas madya dan remaja, aktivitasnya adalah membuat liturgi atau tata ibadah lengkap dengan lagu puji-pujiannya. Demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku, kita bersyukur karena Tuhan berkati kita. Berkat-berkat Tuhan kita bisa persembahkan juga kepada Tuhan dengan uang yang Tuhan berikan kepada kita. Dan untuk itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur jika Tuhan berkati kami melalui orang tua kami boleh memberikan berkat Tuhan melalui uang. Uang itu telah kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah itu menjadi milik Tuhan untuk kami pakai di dalam melayani Tuhan. Berkati anak-anak kami dengan segala sesuatu yang mereka lakukan, dan berkati juga dalam pendidikan, memberkati di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan.
Jika mereka kembali, lindungi supaya mereka kembali dengan selamat. Mereka berada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati mereka dalam perjalanan hidup, juga dalam pekerjaan, dan juga dalam pendidikan, dalam bermain. Akhirnya anak-anakku, arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada